kebetulan Tom Lembong adalah penasehat Presiden Joko Widodo ketika pemilu dan jadi menteri, gitu ya. Ya. Pasti Presiden Joko Widodo paham betul kapasitas dan kapabilitas Tom Lembong dalam politik. Kan itu kan rajanya kan masih berkuasa. Oh, ini good question. Kalau ini kan udah enggak. Walaupun yang berkuasa ya Raja Jawa maksud lo? enggak, ini Raja Henry ini Raja Henry. Maaf. Raja Henry Gua kan Jawa soalnya Mas. Raja Henry masih berkuasa. Oke. Nah, kalau yang sekarang kan udah nggak berkuasa. Iya. Anaknya. Raja Jawa. Kaulah jawaban. Jadi gini, kalau kita lihat korelasi Pak Presiden sekarang, current Presiden dengan Presiden sebelumnya, Pak Presiden Joko Widodo, untuk menjelaskan apakah orang ini belum berkuasa atau tidak mudah sih sebenarnya. Cukup lihat sikap dan tindak tanduk Pak Presiden yang berkuasa saat ini. Beberapa hari yang lalu Pak Presiden saat ini dan Pak Jokowi makan mie godok Jawa tuh malam-malam gitu ya. Kalau mau lebih menjelaskan, coba sebutkan presiden yang berkuasa saat ini yang pernah menyebutkan hidup presiden yang lalu. Hidup Presiden Jokowi mungkin cuma satu-satunya. Coba deh sebutkan di dunia. Sebentar. Coba deh cari buka-buka buku sejarah. Bahkan tidak pernah tuh presiden-presiden yang punya hutang politik meneriakkan hidup gitu ya, hail the king gitu ya. Di dalam sistem presidensial mustahil menurut saya. Kalau sistem parlementer perdana menteri meneriakkan hidup raja itu biasa. Gitu ya. Tapi dalam sistem presidensial nggak mungkin ditemukan itu. Tapi ditemukan kemarin ya di negeri antah berantah. Pakai teriak yang kuat lagi kan, harus semangat gitu ya. Nah itu cukup menjelaskan bahwa di Timbuktu ya. di Timbuktu itu baca Donald Bebek. Itu bisa menjelaskan bahwa memang ada korelasi kekuasaan di antara dua presiden ini. Dan itu bisa menjelaskan konflik kepentingannya cukup akan banyak ya, apalagi kalau bicara tahun politik ke depan. Emang Tom Lembong siapa sih, Bang? Kan Tom Lembong cuma apa sih ancamannya buat kan politik dia cuma penasehat. Yes. Penasehat presiden, mantan calon presiden. Terus ketika itu. 2024 timnya Pak Anies Baswedan. Iya. Apa kalah ancamannya lagi ya? untuk kalah lagi. Kalau yang ancamannya? diperiksa ini Anies Baswedan agak make sense. Yeah. Karena Anies punya potensi untuk jadi presiden di 2029. Yes. Tapi kan Tom Lembong nggak mungkin jadi presiden juga. Yeah. Apa yang membuat begitu powerfulnya Tom Lembong sampai seperti ini? Wapres? Dalam kasus political trial sebenarnya yang jawab pertanyaan seperti ini paling enak dijawab oleh orang yang merasakan keuntungan menggunakan jasa Tom Lembong. Kebetulan Tom Lembong adalah penasehat Presiden Joko Widodo ketika pemilu dan jadi menteri, gitu ya. Ya. Pasti Presiden Joko Widodo paham betul kapasitas dan kapabilitas Tom Lembong dalam politik. Ya. Misalnya Tom punya relasi politik ekonomi dengan berbagai orang di luar negeri. Ya. Kalau support itu menarik itu. Mungkin di sana kapitalisnya Tom Lembong ya. Banyak kenal pebisnis di luar negeri yang mungkin bisa support kampanye. Tom tamatan luar negeri yang brilian. Dia bisa bekerja di banyak tempat kan. Itu diakui juga Pak Anies ya. Saya tidak pernah bersentuhan dengan Tom, tidak pernah diskusi. Ya. Jadi saya tidak tahu kapasitasnya. Faktanya dia punya jejaring yang luar biasa dan dia memenangkan Presiden Joko Widodo. Yeah. Jadi jangan-jangan nih orang cukup berbahaya nih kalau di 2029 masih bebas, punya dukung-mendukung. Jangan-jangan banyak donatur politik yang bisa dia ajak mensupport dalam pemilu tertentu. Ya. Bisa saja. Tapi bagi saya yang paling penting dalam kejahatan politik seperti ini yang bisa dilihat adalah kejahatan itu selalu menyisakan kelemahan. Dan kelemahan itu bisa menjelaskan bahwa hukum tidak digunakan untuk menegakkan hukum,
tapi hukum sedang digunakan untuk mematikan lawan politik. Jadi tidak ada kejahatan yang sempurna ya? Tidak ada kejahatan yang sempurna, termasuk penggunaan hukum oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kejahatan-kejahatan politik. Nah, ini kuasa hukum akhirnya kan melakukan banding, Bang. Ya, Itu udah tepat. bagi saya tepat ya. Ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bertarung mencari kebenaran. Kan sebenarnya pernyataan banding sudah disampaikan kuasa hukum seminggu yang lalu ya. Ini penyampaian memori banding saja. Secara resmi. Ya, tertulisnya gitu ya. Dan bagi saya mestinya orang yang yakin kebenaran itu harus diungkap, ya harus melakukan ini. Secara politik itu juga bagus bahwa ini harus dilawan dan tentu orang akan terus membicarakan kasus ini sebagai sebuah misteri yang harus diungkap ya. Dan sekaligus untuk menjelaskan bahwa kezaliman ini harus ditemukan pelakunya. Tanpa ada banding, saya pikir itu adalah kekalahan. Hanya penakut yang tidak berani melawan. Tapi Bang, yakin bandingnya juga nggak udah diintervensi? Nah, itu Mbak Nisa masih berpikir mencari kemenangan kan? Kalau saya, kalau boleh menasihati, tidak perlu mencari kemenangan, tapi kebenaran. Persis nasihat seorang advokat terbaik di negara ini, namanya Yap Thiam Hien. Ya. Kalau Anda pakai saya, Anda tidak bisa cari kemenangan dan kekalahan. Tapi kalau Anda mencari kebenaran, Anda bisa pakai saya sebagai advokat. Bagi saya itu nasihat luar biasa. Peradilan itu tidak boleh kayak pertandingan bola, menang kalah. Tetapi sejauh mana kebenaran bisa diuji. Tapi biasanya kalau yang memperjuangkan kebenaran Kalah nggak ada terus duitnya, ya. Bang. Kalah terus ya. Iya. Ya memang kami diajarkan di kampus di mana aja. Percayalah kebenaran, percaya kebenaran, dan ya itu memang agak ini ya. Idealis ya. Kan ada yang bilang nanti kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ya let's see ya. Waktu akan time will tell katanya ya. Ya mari. Ada beberapa kebenaran yang akhirnya terungkap, tapi terlambat, Bang. Iya. Ya itu kan biasa ya di dalam ceramah-ceramah kami di kampus, kebenaran itu tidak selalu datang tepat waktu. Ini mengutip novel bagus dari Putut IE ya. Keadilan itu seperti cinta. Cinta itu tidak pernah tepat waktu. Sesuatu yang baik tidak selalu tepat waktu. Tapi dia datang di waktu yang tepat. Ini para jomblo ya. ya dia akan datang di waktu yang tepat. Let's see bagaimana ini bisa terungkap menjelang 2029. Jangan-jangan ini jadi bumerang bagi kekuasaan yang kemudian membuat orang bersama-sama melawan untuk memperjuangkan kebenaran. Tapi baru kali ini, Bang, ada kasus korupsi tanda kutip ya. Yang didukung, justru putusannya justru ditolak oleh banyak orang. Iya, kan Mas Kahib bisa lihat deh dalam perjalanan kita sepanjang reformasi, mana ada teman-teman aktivis anti korupsi. Saya ikut di dalam itu. Mendukung ini. Sekarang terdakwa koruptor, sorry. Ini pertamanya, Mbak Nis. Iya. Ini pertamanya orang merasa tidak nyaman. Ini ada sesuatu, something wrong. Melihat bagaimana mereka menjalankan kasus ini dan membuktikannya. Makanya banyak sekali tuh aktivis anti korupsi mempertanyakan ini. Baru kali ini saya melihat kasus korupsi yang didukung adalah terdakwanya. Sekarang sudah terpidana. Sudah terpidana. Ketika itu masa persidangan, terdakwanya. Dan yang datang mantan ketua pimpinan KPK, aktivis anti korupsi, advokat hak asasi manusia. Jadi agak unik ya. Orang kan menemukan feeling yang sama ya. Itu kayak nonton bola ya. Ada katakanlah anak orang tertentu main, terus nendang, lambat tapi gol. Orang bisa tahu with your feeling ya, ini nggak benar. Ini sesuatu yang salah nih. Katanya kipernya jadi komisaris tuh. Itu tendangan tidak mendekati 150 km tapi bisa gol gitu ya. Orang tahu, orang bisa merasakan sesuatu adil tidak adil. Nah, hukum yang tidak mampu
menjelaskan ya, tidak dapat perasaan publik, orang akan mencoba mencari tahu. Kan dirimu berdua tadi bilang, merinding kok cerita ini. Karena kalian nonton tayangan-tayangan sidang itu merasa ada sesuatu yang terus bertemu cerita sesuatu yang membuktikan masuk akal ya, ada sesuatu yang salah. Itu yang membuat kita betul, jangan-jangan ini tidak adil. Nah, itu juga diajari di kampus kami bahwa di ujung hukum itu yang penuh dengan pasal-pasal, pakai perasaanmu. Guru saya, ya, Bang, ya? Guru saya selalu bicara itu. Penegak hukum yang hanya mengandalkan otak dan kepintaran, dia akan terjebak bahwa pasal-pasal itu adalah buatan manusia. Tapi orang hukum yang menggunakan nuraninya, dia akan menemukan bahwa keadilan selalu bicara lebih lantang dari pasal-pasal. Jadi yang sekarang didapat oleh Tom hanya kesalahan pasal-pasal, tapi yang dia rasakan echoing dari ketidakadilan ini bersuara di mana-mana. Yes, betul. Wajar sih kalau hati nuraninya udah nggak ada. Udah diambil Pauso soalnya. Astaga. Jokes bapak ya. Aku agak, saya mengerti. Oke. Agak telat dikit ya.